Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya akan bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu 28 Februari 2024. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membacakan sebuah berita dari Banyumas. Tapi ini penting berkaitan dengan hasil Pilpres di tingkat nasional. Ada hal yang menurut saya harus dibayar oleh kita semuanya atas sikap PDIP. Oke, saya bacakan dulu. Judulnya, penetapan hasil perhitungan suara Pilpres di Banyumas, saksi Ganjar Mahfud tolak tanda tangani berita acara. Ini diangkat oleh Suara Merdeka hari ini, Rabu 28 Februari. Rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilpres 2024 yang digelar KPU Banyumas pada hari Selasa 27 Februari 2024 malam diwarnai penolakan dari saksi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saksi dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud saat penandatanganan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tidak ikut menandatangani berkas yang disiapkan pihak KPU. Saksi tersebut hanya menandatangani absen kehadiran saja. Hanya saksi dari paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan saksi dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang menandatangani semua berkas. Ditemui usai acara penandatanganan, Budi Wibowo, saksi dari paslon 3, mengatakan sikap tersebut diambil karena menjalankan perintah dari pusat. Ya, saya ulangi. Ditemui usai acara penandatanganan, Budi Wibowo, saksi dari paslon 03, mengatakan sikap tersebut diambil karena menjalankan perintah dari partai. Catat baik-baik ini. Untuk Pilpres DPP PDIP katanya, telah menginstruksikan agar semua saksi mulai dari PS sampai pusat diminta tidak menandatangani. Ya, ini yang ngomong orang PDIP sendiri loh ya di Banyumas. Untuk Pilpres DPP PDIP katanya telah menginstruksikan agar semua saksi mulai dari TPS sampai pusat diminta tidak menandatangani. Oke, lo jual kita borong nanti. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sepertinya untuk seluruh Indonesia sampai dengan di TPS juga tidak ada yang menandatangani. Kata saksi 03 tadi, Budi Wibowo. Budi tidak mengetahui persis alasan perintah tidak menandatangani berita acara. Ia hanya menandatangani absensi kehadiran. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk sikap. Kalau itu sudah dianggap sah, ya bisa saja. Ini sebagai bentuk sikap tidak ikut menyetujui hasil Pilpres, kata Budi. Salim, saksi dari paslon 01, menanggapi sikap dari saksi 03, mengatakan tidak mempermasalahkan. Pihaknya sesuai dengan instruksi dari partai pengusung dan tim pemenangan menekankan jika dalam pleno akhir sudah tidak ada keberatan diminta tetap menandatangani. Nah, ini dari 01 pasangan Anies Mohaimin padahal lebih dewasa. Merumangsani ya sudah kalah ya sudah. Nyatanya juga nggak ada masalah dalam perhitungan suara. Itu tanda tangan. Itu namanya sikap gentleman. Walaupun kalah tetap ngaku kalah. Memang gak ada masalah, kalah, ngeyel, kalah, jeblok, kalah parah, dapat 17% macam-macam. Kalau instruksi tidak ada, ya harapannya kalau sudah tidak ada permasalahan ikut menandatangani, ini demi kepentingan bangsa dan negara, kata dia, kata Salim. Bagus nih Salim nih. Lebih dewasa ternyata nih Salim daripada saksi 03. Oke, mari kita bahas. Jadi sekarang kita tahu
Ternyata DPP PDIP, ini saya melansir mengutip pernyataannya saksi 03 di Banyumas ya Pak Budi. Ternyata DPP PDIP membuat instruksi kepada seluruh jajarannya saksi-saksi untuk Pilpres mulai dari tingkat TPS sampai pusat tidak mau tanda tangan tentang hasil Pilpres. Oke, kalau ada kalian PDIP tidak mau mengakui hasil Pilpres ini ibarat mereka menjual politik kepada rakyat Indonesia, kepada pesta demokrasi yang diikuti oleh rakyat Indonesia dari seluruh bermacam lapisan masyarakat. Tidak hanya yang dari unsur partai politik. Anda menolak hasil Pilpres. Kalau begitu, oke, ada istilah mengatakan lo jual, kita borong. Ada 75 juta pemilihnya Pak Prabowo. Kemudian juga pemilihnya 01 ada sekitar 30 juta lebih. Kesombongan 03 ini, PDIP yang menolak hasil Pilpres tidak mau bertanda tangan atas kesepakatan hasil pesta demokrasi masyarakat Indonesia, harus kita beli, harus kita borong. Tidak perlu ngamuk, tidak perlu geruduk ke kantor DPR RI mencari para politisi PDIP di sana. Kita borong besok pada pilkada serentak akhir tahun ini. Akhir tahun ini akan ada pilkada serentak untuk memilih gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Catat wilayah-wilayah yang besok akan melaksanakan pilkada serentak akhir tahun ini, 2024. Karena mereka telah menjual, melawan, menentang hasil demokrasi rakyat. Maka rakyat juga punya hak untuk memborong, membalasnya besok pada pilgub dan pilbub atau pilwakot di seluruh Indonesia. Catat calon-calon jago-jago dari PDIP besok. Kita balas di situ. Jangan dipilih. Jangan dipilih calon-calon DPP, calon-calon gubernur, calon-calon bupati, wali kota yang dicalonkan dari partai PDIP. Kalau masih tetap mengotot, mengingkari, tidak mengakui hasil Pilpres, tidak mau tanda tangan atas hasil Pilpres yang merupakan kesepakatan besar demokrasi kita semuanya. Itu harga yang harus mereka bayar atas kesombongan dan keangkuhan mereka yang tidak mau mengakui kekalahan dalam pesta demokrasi ini. Iya, kalau mereka bisa bersikap seperti itu, mengapa rakyat yang menentukan tidak bisa membalas dengan sikap yang jauh lebih sadis, dengan sikap yang jauh lebih besar dan lebih tegas yang akan mereka beli, yang akan mereka rasakan pada pilihan kepala daerah besok? Ya, harus dong. Ini kan persoalan, ini kan pilihan rakyat ini. Mereka tidak mau mengakui hasil demokrasi ini. Mereka tidak mengakui pilihan rakyat ini. Maka rakyat yang harus membalas keangkuhan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau ini betul-betul instruksi dari DPP PDIP. Artinya mereka betul-betul menantang rakyat. Menantang keputusan rakyat yang telah memilih Prabowo Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Ini urusan dengan rakyat ini. Ini bukan urusan dengan Pak Prabowo ini. Ini bukan urusan dengan KPU ini. Ini urusan dengan pemilih 75 juta lebih setidaknya hari ini yang memilih Presiden Prabowo Gibran. Akan diingkari oleh mereka. Oke. Ya, syarat sekali lagi, pilkada yang akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota pada akhir tahun ini. Kalau nggak salah Oktober, November, pilkada serentak. Catat, kader-kader PDIP yang maju mencalonkan diri menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Jangan dipilih sebagai sebuah harga yang harus mereka bayar atas keangkuhan dan kesombongan partainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.